Markus pasal 14 ayat yang ketiga dan seterusnya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan, datang seorang perempuan membawa satu buli-buli kualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada seorang perempuan membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau kita lihat di bagian lain dari Alkitab, saya akan buka pagi hari ini, harganya kira-kira 300 dinar, dan itu adalah upah seorang pekerja kira-kira 1 tahun. Jadi kalau kamu nanti bekerja dapat gaji 1 tahun, ya kan, dibelikan minyak wangi, dan kemudian minyak itu dipakai untuk dituangkan kepada Tuhan Yesus. Apakah orang lain akan bisa mengerti apa yang kamu lakukan itu? Tidak bisa. Dan mereka akan berkomentar, kenapa dia melakukan pemborosan? Harusnya uangnya bisa dipakai untuk menolong orang miskin. Ini yang sering dilakukan kan? Orang berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh orang lain untuk Tuhan. Tapi itu bukan urusan kita. Ingat waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang Yohanes, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Tuhan Yesus jawabnya apa? Kalau aku mau dia hidup, ya kan? Sampai aku datang lagi itu bukan urusan. Apa yang didengar oleh murid, oh orang ini tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus bukan ngomong itu. Tuhan Yesus ngomong hidup orang lain bukan urusan. Urusanmu apa? Kamu ikut aku. Urusanmu adalah kita sendiri mengikut Tuhan. Urusan kita adalah kita lakukan apa untuk Tuhan. Kita bagaimana berurusan dengan Tuhan. Di tempat lain dikatakan bukan Simon si Kusta, tetapi di rumah orang Farisi. Orang Farisi tahu hukum bagaimana memperlakukan tamu. Apa yang dilakukan mereka ketika mereka punya tamu? Mereka akan membasuh kakinya dengan air. Itu sebabnya waktu di perjamuan Kana ada buli-buli tempayan untuk membasuh kaki. Karena jalan-jalan waktu itu di sana berdebu dan mereka pakai sandal, modelnya kayak sepatu sandal itu, yang diikat-ikat dengan tali. Jadi terbuka pasti, banyak kotoran hewan, banyak debu. Jadi kalau masuk ke dalam rumah pasti dibasuh. Dan siapa yang membasuh? Ya dia punya hamba-hamba. Tapi orang yang terhormat akan dibasuh langsung oleh tuan rumah. Tapi di bagian lain Tuhan berkata, Simon, waktu aku datang kamu tidak membasuh kakiku, tetapi perempuan ini menyeka kakiku dengan air mata dan minyak wangi. Ada yang menarik sekali dari bagian ini. Ada minyak wangi, ada minyak narwastu yang murni yang mahal harganya yang disimpan di dalam buli-buli kualam. Buli-buli kualam ini bayangkan seperti wadah, ya kan, yang mahal. Dan kebiasaan waktu itu, waktu ada tamu, mereka akan meneteskan 2-3 tetes ke tamu itu. Kenapa? Ya memang minyak wangi kan pakainya sedikit ya. Dia sudah semerbak. Bayangkan minyak yang dibeli dengan gaji 1 tahun. Dan itu minyak tidak ada di Timur Tengah, dia datang dari daerah Asia.
sekitar India dan sekitarnya. Narwastu itu dari akar. Kalau mau cium baunya nanti kapan saya bawa, saya masih punya sarinya sedikit itu, karena harganya mahal sekali. Saya beli beberapa mili gitu. Bayangkan, sedangkan bau satu itu aja dia bilang kalau itu mau dipakai untuk pengobatan, untuk terapi harus dicampur dengan minyak zaitun, minyak yang lain, tidak boleh dipakai langsung. Tapi dia dicurahkan, dan bagaimana caranya dicurahkan? Dipecahkannya leher buli dan dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Memang buli-buli itu dari kuala. Memang buli-buli itu berharga, tapi apa yang lebih berharga? Minyak yang ada di dalam. Dan bagaimana cara minyak itu bisa dituangkan, bisa baunya semerbak, bisa keluar apa yang seharusnya dia harus dipecahkan. Dan apa itu? Hidup kita sebenarnya, diri kita, aku. Waktu orang ketemu kita, dia ketemu siapa? Ketemu minyak narwastu yang mahal yang di dalam itu, atau ketemu buli-buli uang. Dia masih memuji, botolnya bagus banget ya, luar biasa ya, Tupperware ya, asli, saya dikasih, nggak bocor, ya kan, warnanya nggak berubah, sudah saya tenteng-tenteng berapa lama ini, 2 tahun lebih. Tapi kita mau bangga, ini botol baru juga, punya mama. Kemarin ada yang ketinggalan, masih baru, dan dia bilang udah dipakai aja gitu. Dari tim Global Cross Mission kemarin, katanya bisa tahan, saya nggak tahu masih nggak panas. Ini termos ternyata, jadi di dalamnya kalau hangatnya bisa lama. Tapi apa yang penting, wadahnya yang cantik, warnanya yang kita sukai, bentuknya yang bagus, atau isi di dalamnya. Mana yang lebih penting? Dan seringkali yang kita banggakan dari hidup kita adalah wadah yang bagus, tempat yang cantik, merek yang mahal, apapun itu. Tapi itu sebenarnya diri kita, dan diri kita ini cuma wadah, karena itu bukan yang sejati. Yang sejati yang di dalam kita. Apa itu? Manusia rohmu dan roh Tuhan yang sekarang ada di dalam. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan itu yang diingini. Saya ingat sekali Pak Besmano sama bilang begini, tahu enggak apa yang sangat dirindukan oleh orang-orang suci, orang-orang percaya dari perjanjian lama yang jauh lebih tebal dari perjanjian baru kita ini? Bagaimana rasanya ada roh Tuhan tinggal di dalam kita? Karena di dalam hidup mereka roh Tuhan itu cuma tinggal di atas, tidak tinggal di dalam. Tapi kita tidak ngerti betapa berharganya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Yang Tuhan bilang apa? Aku akan membuat perjanjian yang baru dengan kamu. Hati yang keras akan aku ganti dengan hati yang lembut. Aku tidak akan berbicara kepada mereka seperti kepada bangsa Israel dengan 2 loh batu, tapi aku akan menulisi hati mereka. Bicara tentang apa? Roh Tuhan yang nanti akan ngajar kita dari dalam. Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kalau kita tahu itu saja, itu sudah luar biasa. Sangat luar biasa, karena itu yang utama dari perjanjian yang baru. Roh Tuhan tidak hinggap terus pergi. Roh Tuhan tinggal di dalam kita, menetap. Pertanyaannya, kalau ada orang tinggal, ya kerasa atau tidak? Ya kan? Kak Debbie sudah tinggal di asrama, tapi tanya dia, sudah kerasa atau tidak? Bagaimana dia tinggal? Itu sebenarnya at home. At home itu bukan tinggal di rumah, bukan, kerasa. Dia nyaman, dia suka ada di situ. Itu jadi pertanyaan. Nah, yang di dalam kita itu yang mengalir keluar. Kalau orang bersentuhan dengan hidup kita, dia akan ketemu dengan apa? Apapun yang ada di hidup. Entah kelemahan, entah kekuatan. Dan kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita seberapa hebat, entah itu pikiran yang cemerlang, ide yang bagus, kekuatan, tekad, apa yang masih dikagumi orang dari diri? Kekuatanmu, kehebatanmu, keterampilanmu, kemampuanmu,
ketekunanmu, kekuatanmu, apapun itu. Saya tidak bicara yang dosa, saya bicara yang baik. Potensi, kemampuan, potensi, daya, kemampuan, kekuatan, apa-apa yang ada di dalam yang belum keluar di dalam diri. Tapi apa potensi terbesar kita? Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Waktu kita sudah percaya Tuhan, dia bilang, dari dalam hatimu, out of your belly, dari dalam hati, pusat kehidupan, dari dalam manusia rohmu akan mengalir keluar aliran air kehidupan. Kamu akan jadi sumber air. Kamu akan jadi mata air yang mengalir keluar. Sekarang gini, orang mata air itu muncul sendiri, tapi di banyak tempat orang cari, ya kan? Kalau kalian tahu di tempat ini menggali sumur yang sudah lama di sini, itu di situ di antara dekat gazebo yang di dekat kelas-kelas darurat itu, di belakang yang ada mesinnya itu dulu sudah digali. Di tempat lain ada nggak sebenarnya airnya? Ada, karena mereka cek pakai satelit sana bahwa itu ada airnya. Dan apa yang harus dilakukan? Digali supaya yang di dalam itu keluar. Apakah mudah? Tidak. Apakah murah? Tidak. Mahal. Yang di bawah itu, yang di dekat dapur umum itu tadinya sudah 350 juta. Dan bornya patah di dalam. Dapat air? Enggak. Ada. Tapi di bawah lagi. Ada. Tapi waktu itu yang mengerjakan bilang, kami sudah rugi. Semua biaya itu sudah kami keluarkan dan sudah dibayar, sudah. Mereka janjinya apa tadinya? Kami akan kerjakan sampai dapat air. Tapi ternyata mereka menyerah. Apakah itu berarti tidak ada air? Ada. Apakah tidak ada roh Allah di dalam kita? Ada, karena kamu percaya Tuhan Yesus dan roh Allah ada di dalam. Tapi apakah roh itu sudah mengalir keluar? Jadi aliran-aliran air kehidupan. Apakah orang kalau ketemu kamu, ketemu aku, ketemu kekuatanmu, ketemu kelemahanmu, ketemu kemarahanmu, ketemu kepahitanmu, ketemu kesombonganmu, ketemu kebanggaanmu, ketemu kehebatanmu, ketemu kepintaranmu, ketemu ambisimu, ketemu pikiranmu, ketemu rencanamu, atau ketemu roh Tuhan yang di dalammu? Itu pertanyaan. Kalau dia hanya ketemu kamu, apa bedanya dia ketemu psikolog profesional, dia ketemu psikiater ahli jiwa, dia ketemu motivator di luar sana? Banyak yang jauh lebih hebat dari kita. Tapi apakah mereka punya roh Tuhan di dalam? Itu yang berbeda. Tapi kita ini seperti wadah. Dan roh Tuhan memilih untuk tidak bekerja langsung. Saya ngomong kemarin, petir itu, kilat itu menyambar langsung ke dalam pot. Dia tidak butuh sih, tapi tidak fisik. Tapi kalau listrik mengalir, dia butuh katalisator, dia butuh perantara. Apa yang memerantarai? Kabel. Kalau kabel itu hanya kabel selama tidak ada aliran listrik. Tapi waktu ada aliran listriknya, semua bisa menyala. Kamu pegang, dia akan bersetu. Dia akan merasakan apa? Aliran listrik. Dia tidak dikagumi, oh ini kabel tembak ke kabelnya bagus, ya bukan. Tapi apakah ada aliran listrik yang itu? Dia tidak akan dikagumi karena botolnya mereknya bagus. Buat apa? Botolnya mereknya bagus, di dalamnya airnya tidak bisa dinikmati. Yang lebih penting adalah air yang di dalam. Dan seringkali kita lebih senang mengganti botolnya, memoles botolnya. Oh, ini puli-puli kuala, kita kasih kita hiasi, taruh di tempat bagus. Bukan, dia harus dipecahkan supaya yang wangi di dalamnya itu bisa semprot keluar. Kita harus diserahkan ke Tuhan, dipecahkan supaya yang di dalam kita bisa dinikmati orang lain dan mengalir keluar menjamah. Apa yang akan terjadi? Kesembuhan, pemulihan, kebebasan, terobosan, lawatan di hidup kita pertama-tama dan di hidup orang lain. Karena kita tidak akan pernah bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kalau kita tidak mengalami roh Tuhan itu kerja dalam hidup kita, roh Tuhan mau kerja, nggak mau. Tapi siapa yang menghalangi? Bukan dia, kita, aku. Aku tidak mau tersembunyi. Kalau kalian dari gereja-gereja Pentakosta dan masih dengar doa-doa yang lama, sekarang jangan didoakan. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Kalau masih ada yang dengar doa-doa itu, saya dulu dengar doa-doa itu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Apa yang maksudnya? Karena hidup kita harus berhadapan dengan salib. Setiap apapun dalam hidup kita
apalagi yang kelemahan, yang kejelekan, yang keterbatasan, yang kelebihan, yang talenta, yang karunia pun harus berhadapan dengan salib. Kalau kamu bisa main musik, kemampuan main musik harus dihadapkan dengan salib, supaya waktu orang lihat kamu main musik, yang mengalir itu bukan talentamu, kemampuanmu, akumu, keinginanmu menunjukkan diri, perform, bukan, tapi roh Tuhan yang mengalir keluar lewat permainan musik. Kalau kamu diberi suara yang bagus, yang mengalir keluar bukan suaramu yang buat orang bilang, wow, luar biasa ya, naik beberapa oktav bisa, wah suaranya, powernya ada, bukan, tapi orang bisa lihat. Saya ketemu satu orang, dia lulusan Singapore Bible College, sekolah Alkitab di Singapura, jurusan musik gereja, memimpin paduan suara, melatih paduan suara, dan dia jadi pendeta di satu gereja yang besar di Jakarta, yang punya sekian paduan suara di gereja itu. Dan gereja itu satu sinode punya paduan suara gabungan. Setiap tahun dia juga orang yang melatih dan memimpin paduan suara gabungan dari gereja itu. Lebih ratusan orang untuk acara Natal Paskah, ya kan? Punya S2 teologi juga, S1-nya musik gereja, S2-nya gereja. Begitu dengar suara nggak pas sedikit, oh pas. Begitu dengar ini, oh ini salah, dia tidak pakai suara dari perut dari itu semua. Saya begitu dia dengar saya ngomong aja langsung komentar, oh suara bapak begini. Waduh, saya nggak paham. Ya puji Tuhan kalau begitu yang kamu dengar gitu. Tapi saya nggak tahu sama sekali dengan semua teori ini. Tahu nggak? Orang ini bertobat waktu dia ikut pelayanan satu hamba Tuhan. Pergi. Yang pimpin pujian itu sambil main keyboard. Main keyboardnya kuncinya tidak pas semua karena dia bisa main piano. Dan suaranya tidak pas lagi sama kuncinya. Bayangin. Saya tidak berkata, oh yang main sembarangan aja, bukan. Tapi di situ dia merasakan hadirat Tuhan sangat kuat dan dia bingung, Tuhan, harusnya tidak mungkin terjadi. Chord untuk mengiringi lagu tidak pas dengan lagunya, dan suara orang itu tidak pas dengan chordnya, jadi tidak pas. Tapi dia rasa hadirat Tuhan sangat kuat dan dia tersungkur di situ dan dia bertobat di situ. Saya tidak tahu, terakhir saya ketemu dia belum berani memimpin paduan suara. Tuhan, aku tidak berani karena selama ini aku pakai kekuatanku, aku pakai kemampuanku, tapi tidak ada hadirat Tuhan di situ. Orang melihat aku yang lulusan Singapura yang punya S2 teologi, orang melihat aku yang punya keterampilan kemampuan, tapi orang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup. Apakah lalu kita tidak perlu latihan dan berusaha? Bukan. Apakah waktu kita belajar itu semua kan yang ngasih Tuhan ya, kemampuan-kemampuan itu ya. Tapi yang kita banggakan itu atau Tuhan yang memberi. Yang orang lihat itu sumbernya, ya kan? Atau akibatnya. Seringkali akibatnya bukan sumbernya. Berarti orang-orang masih ketemu aku dan kekuatanku dan kemampuanku dan kehebatanku dan kesanggupanku dan kebisaanku. Nah, bagaimana caranya? Ada yang Tuhan mau pecahkan supaya yang wangi, yang mahal di hidup kita yang sejati itu mengalir keluar. Tapi seringkali kita nggak mau karena cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita suka dan kita mau kita bayangkan. Dia pakai keadaan, Tuhan pakai orang, Tuhan pakai situasi yang tidak selalu sesuai dengan yang kita senang. Harusnya begini Tuhan, harusnya begini Tuhan. Dan kita masih terus mau atas nama hak asasi, atas nama kebebasan, atas nama tersinggung, atas nama harga diri, atas nama apa lagi, kita terus menyingkirkan tangan Tuhan yang sedang mau memecahkan buli-buli itu supaya yang lebih mahal, lebih berharga itu mengalir keluar dari hidup kita. Pembelaan akan sangat banyak. Tapi kalau kita berani jujur dengan Tuhan, hati kita sebenarnya, dan kita ngomong. Saya cerita, saya pernah cerita mungkin. Satu kali Pak Petrus Sambung almarhum, beliau waktu itu sedang merintis jika Injil Kerajaan
Baru mulai tahun 91 ibadah pagi 25 orang. Terus waktu itu Jalan Gajah Mada di Semarang itu satu arah. Jadi mau tidak mau waktu beliau berangkat ke gereja mau ibadah pagi, dia akan melewati GPI Gajah Mada. Waktu itu GPI Betani. GPI Betani itu dulu Persekutuan Doa Immanuel. Sejak tahun 70-an mereka memang sudah 800 orang lebih. Waktu jadi gereja tahun 90-an itu memang sudah 1000 orang lebih. Jadi di pinggir jalan raya tempat parkirnya tidak banyak. Apa yang terjadi? Mobil penuh semua di jalan itu kanan kiri. Dan itu cuma beberapa meter sebelum masuk ke gereja yang 25 orang. Setiap pagi tadinya waktu lewat ngomong gini, Tuhan berkati Betani, berkati Betani Tuhan, supaya mereka terus ngalami Tuhan. Oh puji Tuhan. Satu kali mobilnya tidak hanya penuh, tapi mobil-mobil itu juga diparkirkan tempat di mana gereja yang gedung yang disewa waktu itu satu. Di dalam hati dia bilang, wah luar biasa. Hari ini mujizat, tidak ada KKN, tidak ada apa-apa, parkiran penuh. Ternyata waktu dia turun dari mobil, tukang parkir nyamperin, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak minta izin sama Bapak, tapi ini dari gereja sebelah. Saya pikir karena sama-sama Yesus Pak, jadi saya suruh parkir di sini biar tidak macet di jalan. Ya tidak apa-apa ya Pak ya, kan sama-sama Yesus ya Pak ya. Tukang parkir yang bukan Kristen tahu bahwa sama-sama Yesus bisa parkir di situ, toh parkirannya kosong. Tapi dia bilang, tapi pendeta Petrus aku dalam hatinya ini, orang tidak tahu diri, tidak punya etika. Kalau punya gereja itu bikin tempat parkir dong. Gitu. Apa yang dipakai? Etika. Tidak tahu sopan santun, harusnya minta izin dong, jangan sembarangan aja. Gitu. Ya. Tapi karena malu dengan tukang parkir yang tahu bahwa sama-sama Yesus, ya, gitu. Tapi di dalam hati enggak. Apa yang terjadi? Roh Kudus berurusan, ngomong begini. Menurutmu, ya, gereja Betani ya, melayani siapa? Ini Pak Go ngomong begini. Ya entah, mungkin melayani kau. Terus nanya, apa yang sebenarnya dia itu? Oh ya, mereka tidak punya etika toh Tuhan. Masa parkir tidak minta izin, punya gedung gereja tidak begini. Harusnya kan mereka punya tempat parkir, mereka bisa punya jemaat 1000 kok. Bukan, apa yang sebenarnya dia itu? Ya itu Tuhan, itu. Mereka itu tidak punya sopan santun, tidak punya. Kita bisa membungkus dengan alasan macam-macam. Tidak, Roh Kudus tanya lagi. Yang sebenarnya dia. Aku tersinggung Tuhan. Itu. Kenapa? Ya tersinggung. Mereka besar, tambah besar. Hatiku terganggu Tuhan. Masa aku 25 terus, mereka udah semakin banyak. Sekarang parkirnya ke sini aku tersinggung. Nah itu. Kalau kita ketemu itu, gembala gereja Betani waktu itu seorang dokter gigi. Lalu kenal, pakai jawab kenal. Roh Kudus ngomong, kamu datang ke sana, kamu berkata. Terus sebalik tuh Tuhan, mereka udah 1000, kami 25 kok. Berkati mereka. Tapi beliau nurut. Tanya ke bendahara, uang ada berapa? Nggak terlalu banyak. Hari Senin mau nemui karena dokter gigi kan ikut antri. Waktu sudah masuk ditanya, oh saudaraku, ya apa yang sakit? Bukan gigi saya om, hati saya. Lalu dia cerita, oh gini. Jadi saya mau menabur ini karena waktu itu gereja Betani juga sedang membangun. Saya mau membereskan hati saya. Nah kalau kita ngerti apa yang sebenarnya, itu akan mudah dipecahkan. Wah, aku marah, aku kecewa, tapi ngomongin sama Tuhan aja, nggak usah sama ngomong orang itu nggak mau dipecahkan, itu mau membungkus lagi supaya lebih kuat, gitu ya. Ngomongnya sama Tuhan. Marah aku Tuhan, tidak terima aku Tuhan, dipermalukan aku Tuhan sama Tuhan. Tapi aku serahkan itu, serahkan sampai aku rela dan mau itu, supaya yang wangi, yang berharga, yang sangat berharga dalam diriku itu bisa mengalir keluar dan memberkati banyak orang.
Dan yang ajaib adalah apa? Perempuan ini tahu kairos waktunya Tuhan. Mungkin saya bicara minggu depan, tidak bicara sekarang. Ya, karena apa? Karena mereka yang lain pikirnya mulia gak? Nolongin orang miskin, kasih makan, iya. Tapi Tuhan bilang apa? Ini waktu yang terbaik menyiapkan penghiburan. Mari kita supaya kita tahu bagaimana tangan Tuhan sedang kerja, dan itu bukan untuk melukai, menyakiti kita, tapi supaya yang sangat berharga di hidup kita, yaitu rohnya sendiri, kehidupan yang sejati itu. Bukan aku yang di jiwa, tapi aku, roh Tuhan yang tinggal di dalam rohku mengalir keluar, menyentuh keluar, yang sejati, yang akan mengubahkan hidupku dan hidup banyak orang itu. Mengalir keluar lewat yang dipecah. Apakah buli-buli kuala tidak berharga? Berharga. Tapi ada yang jauh lebih berharga yang di dalam. Dan Tuhan mau berdoa pagi hari ini buat kami semua, juga buat hidup. Waktu tangan Tuhan mengerjakan hidup kami, waktu Engkau mengatur, dan kami tahu Engkau sedang mengatur hidup kami. Kami seringkali menolak pengaturan Tuhan. Biar kami punya hati yang berkata seperti itu, Mazmur, waktu tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan, supaya kami kenal Engkau, seorang sahabat memukul dengan maksud baik. Engkau tidak mau menghancurkan hidup kami, tapi Engkau mau mengeluarkan yang sejati, yang harum, yang murni dari dalam diri kami. Itu yang Tuhan rindukan, itu tujuan Tuhan, supaya roh Allah itu keluar mengalir luasa lewat hidup kami. Supaya kalau kami berkata, kami bertindak, kami melakukan sesuatu dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan, dalam apapun, Engkau yang keluar dan di alam dinikmati oleh banyak orang. Bukan diri kami, bukan aku, bukan. Dan Engkau yang akan dipermuliakan. Orang akan mengalami Engkau, orang akan menikmati Engkau waktu mereka bersentuhan dengan hidup kami. Sebab wadah hidup kami, jiwa kami, tekad kami, kekuatan kami, pikiran kami sudah dihancurkan, dan yang sejati itu mengalir keluar. Dan sepanjang hari ini Tuhan terus kerjakan hidup kami. Sepanjang kami di tempat ini, bahkan sepanjang hidup kami, Engkau sedang kerja lewat teman sekama, lewat orang-orang di kelas, lewat orang-orang yang Tuhan pertemukan, lewat siapapun, lewat peraturan, lewat pemimpin, lewat keadaan, lewat kesulitan sekalipun. Engkau sedang mengerjakan dan memecahkan sesuatu di hidup kami. Beri kami pengertian, supaya ketika itu terjadi, dari mulut kami akan keluar ucapan syukur dan pujian, karena kami melihat tangan-Mu sedang bekerja atas hidup kami. Supaya kami tidak lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan setiap apapun, tapi kami mampu melihat tangan-Mu yang sedang mengerjakan kita. Dan sepanjang hari ini Tuhan, bekerjalah leluasa dimanapun kami ada, di kamar, di dapur, di ruang makan, di kelas, di aula, dalam ibadah, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan terus, dan mata kami mampu melihat Engkau yang sedang kerja dalam hidup kami. Terima kasih, segala kemuliaan yang bagi dalam nama